Yang pertama ada ankle dan foot. Ankle dan foot merupakan bagian distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Ankle adalah bagian ekstremitas bawah yang meliputi bagian distal tungkai dan bagian proksimal kaki. Ankle meliputi sendi pergelangan kaki, artikulasi antar tibia dan fibula kaki, serta talus kaki. Foot adalah bagian ekstremitas bawah distal ankle joint. Selanjutnya, ada struktur dari foot dan ankle. Yang pertama, tulang. Kaki manusia terdiri dari 26 tulang yang membentuk dua bagian utama, yaitu tulang tarsal dan tulang metatarsal. Yang kedua, ada sendi. Sendi-sendi kaki dan pergelangan kaki memungkinkan gerakan seperti fleksi, ekstensi, inversi, dan eversi. Yang ketiga, ada ligamen. Ligamen kuat menyatukan tulang-tulang kaki serta memberikan stabilitas dan dukungan. Yang keempat, ada otot dan tendon. Otot di sekitar kaki dan pergelangan kaki bekerjasama untuk memberikan gerakan dan dukungan. Selanjutnya ada foot and ankle bones. Terlihat di sini beberapa dari gambaran foot and ankle. Selanjutnya ada foot dan ankle ligament. Terlihat di sini beberapa dari gambaran foot and ankle. Di sini dipaparkan beberapa bagian dari body landmark. Berikut cara mempalpasi bagian lateral malleolus. Selanjutnya ada muscle of lower leg, ankle, and foot. Anterior muscle. Di dalam anterior muscle ada yang namanya tibialis anterior. Di sini diberikan deskripsi tentang fungsi gerak, origo, insersio, dan inervasi saraf dari tibialis anterior. Berikut cara palpasi dari anterior muscle. Selanjutnya ada flexor digitorum longus. Di sini dijabarkan ada fungsi utamanya origo, insersio, dan inervasi saraf dari flexor digitorum longus. Selanjutnya ada extensor hallucis longus. Di sini dijabarkan ada fungsi gerak, origo, insersio, dan inervasi saraf dari extensor hallucis longus. Selanjutnya ada peroneus tertius. Di sini diberikan deskripsi tentang fungsi gerak, origo, insersio, dan inervasi saraf dari peroneus tertius. Selanjutnya masuk ke bagian peroneus longus. Di sini juga diberikan deskripsi tentang fungsi gerak, origo, insersio, dan inervasi saraf dari peroneus longus. Selanjutnya masuk ke bagian posterior muscle. Posterior muscle terdiri dari gastrocnemius muscle, soleus muscle, plantaris muscle, dan tendon Achilles. Dalam posterior muscle ada yang namanya gastrocnemius muscle. Di sini dituliskan ada beberapa fungsi utamanya, origonya, insersionya, dan inervasi saraf dari gastrocnemius. Berikut cara palpasi dari gastrocnemius muscle. Selanjutnya ada soleus muscle. Di sini ada fungsi gerak, origo, insersio, dan inervasi saraf dari soleus muscle. Berikut cara palpasi dari soleus muscle. Selanjutnya ada plantaris muscle. Di sini ada fungsi utamanya, ada origonya, ada insersionya, dan inervasi saraf dari plantaris muscle. Berikut cara palpasi dari tendon Achilles. Selanjutnya ada posterior muscle. Jadi posterior muscle terdiri dari tibialis posterior, flexor digitorum longus,
dan flexor halus isthmus. Yang pertama ada tibialis posterior muscle. Di sini ada fungsi utamanya, ada origonya, ada insersionya, dan ada inervasi saraf dari tibialis posterior muscle. Berikut cara palpasi dari tibialis posterior muscle. Selanjutnya ada flexor digitorum longus. Di sini ada beberapa fungsi utamanya, ada beberapa origonya, ada beberapa insersionya, dan inervasi saraf dari flexor digitorum longus. Selanjutnya ada flexor hallucis longus. Di sini ada beberapa fungsi utamanya, ada origo, insersio, dan inervasi saraf dari flexor hallucis longus. Selanjutnya masuk ke bagian otot intrinsik kaki. Di sini ada dorsal muscle dan plantar muscle. Dalam bagian dorsal muscle ada yang namanya flexor digitorum brevis. Di sini ada fungsi geraknya, ada origonya, ada insersionya, dan ada inervasi saraf dari flexor digitorum brevis. Dalam plantar muscle ada yang namanya abductor hallucis. Di sini ada fungsi geraknya, ada origonya, ada insersionya, dan inervasi saraf dari abductor hallucis. Selanjutnya ada abductor digiti minimi. Di sini ada fungsi geraknya, ada origonya, ada insersionya, dan inervasi saraf dari abductor digiti minimi.